semuanya, perkenalkan aku Karisa Putri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah dengan NPM 25510200148. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik dari Universitas of Birmingham dengan mata kuliah Islam dan lingkungan hidup. Oke, daripada kita bertunggu lama-lama, mari kita mulai untuk tahu bagaimana sih Universitas of Birmingham. Check it out. Nah, jadi karakteristik kampus University of Birmingham ini, kampusnya itu ada di luar negeri atau ada di Jerman, yang dikenal sebagai research dan oriented universitas dengan ciri khas, yaitu yang pertama ada berbasis riset dan inovasi. Berbasis riset dan inovasinya itu termasuk ke dalam universitas riset yang kuat di Eropa dan pernah mendapatkan status Universitas of Excellence. Nah, banyak kolaborasi dengan lembaga riset dan industri. Misalnya kayak aerospace, terus ada teknologi dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada kolaboratif dan internasional. Dalam jaringan UV atau Young Universities for the Future of Eropa, dan memiliki mahasiswa yang stafnya lumayan tinggi ya. Nah, lalu ada yang ketiga, ada koneksi industri yang tinggi. Nah, itu tuh berada di kawasan teknologi, berhubung dengan perusahaan atau meningkatkan informasi dan peluang kerja. 4, ada multidisiplin. Multidisiplin itu seperti menawarkan kurang lebih dari 100 program studi seperti sains, teknik, sosial, dan peluang kerja. Yang kelima, ada fokus dalam sustainability dan sosial, termasuk top 10 dalam U Green Metric. Jadi kampus ini terkuat dalam research-nya dan kolaborasi internasionalnya dan koneksi industrinya. Selanjutnya ada peringkat globalnya nih. Nah, kita lihat ya. Untuk era 2024, 2025, dan 2026 dia masuk ke peringkat mana? Atau ke peringkat berapa ya? 2024 dia masuk ke 514, ranking 514, dan dia di 2025 dia masuk ke ranking 592. 2026 dia ada penaikan jadi 530. Nah, artinya ada perbaikan performa terutama di indikatornya tertentu seperti reputasi atau research-nya. Nah, jadi dia ada penaikannya guys, untuk kenapa dia bisa di atas lagi. Selanjutnya itu ada 6 indikator QS plus bobot dan penjelasannya guys. Nah, 2026 ini menggunakan beberapa indikator utamanya, terutama ada indikator bobotnya. Academic reputation itu sekitar 30% guys, dan citations per fakultas itu ada 20%, dan employment reputation ada 15%, dan ada fakultas student ratio itu sekitar 10%, dan ada international faculty ratio sekitar 5%, dan ada international studio ratio itu sekitar ada 5% juga. Dan ada International Research Network itu ada 5%. Dan yang selanjutnya ada Implement Outcomes itu sekitar 5% juga. Dan ada Sustainability itu ada 5% juga. Dan materi selanjutnya kita akan menganalisis berapa sih skornya. Nah, jadi untuk analisis skor estimasi kualitatif per indikatornya, QS tidak selalu membuka skor data tentang per universitasnya guys, tapi dia selalu menganalisis secara logika. Nah, yang pertama ada academic reputation, itu dia sedang, skornya sedang. Kedua ada citations per fakultas, itu cukup tinggi. Ketiga ada employer reputation, skornya sedang. Keempat ada fakultas student ratio, dia skornya sangat baik atau baik. Lalu ada internationalism, itu skornya baik. Nah, lalu kita akan menganalisis kenapa sih University of Birmingham ini masuk ke ranking 530. Mari kita research. Jadi
ada alasan dan beberapa faktornya kenapa dia masuk ke ranking 530, yaitu yang faktor utamanya atau faktor positifnya karena dia memiliki research yang kuat dan kolaborasi internasional, lalu ada koneksi industri, dan terakhir ada fokus sustainability. Nah, faktor penghambatnya itu ada apa aja sih? Kan tadi ada pasti faktor kuatnya dan pasti ada faktor penghambatnya dong. Nah, faktor penghambatnya itu yaitu reputasi globalnya belum tinggi dan tidak seterkenal universitas elit di dunia. Employer reputationnya globalnya terbatas, lebih dikenal di Jerman atau di Eropa saja, tapi tidak di keliling dunia atau dunia tahu gitu ga. Nah, ada branding internasional yang kurang kuat, dan terus ada banyak universitas Jerman yang bersaing. Nah, gitu guys untuk kenapa alasannya dia ke 530. Dan materi selanjutnya juga ada perbandingan dengan tahun sebelumnya nih. Kalau tahun ini kenapa berapa dan tahunnya kemarin kenapa kan. Ada pasti setiap tahun ada perbandingannya antara gimana dan gimana enggak. Jadi, perbandingan dengan tahun sebelumnya itu 2024 ke 2025, kemungkinan penurunan reputasinya akademik, kompetisinya global yang meningkat, dan naik lagi di 2025 ke 2026 kemungkinan karena peningkatan research dan atau sistasi dan perbaikan kolaborasi internasional. Dan kita sedang di penghujung materi guys, yaitu ada visi dan misi. Visi dari University of Bremen yaitu menjadi universitas riset termuka di Eropa, berbasis keberagaman, tanggung jawab sosial, inovasi dan kolaborasi. Dan misinya adalah mengembangkan pendidikan yang berkualitas tinggi, mendorong riset inovatif, kolaborasi global, kontribusi pada masyarakat dan ekonomi, mengembangkan kompetisi mahasiswa. Nah, jadi kesimpulan dari University of Bremen atau dari materi kita sebelum-sebelumnya yang sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan adalah University of Bremen adalah kampus riset yang kuat dengan koneksi industri, peningkatan global menengah sekitar 500-an QS atau kuat di research, sustainability, dan kolaborasi internasional. Ternyata jadi University of Bremen tuh kuatnya di tiga itu guys, yaitu ada riset, ada kolaborasi internasional, dan ada sustainability. Nah, jadi itu adalah University of Bremen 6 indikator dan karakteristik dan beserta penjelasannya dan visi misi dari University of Bremen dan skor terhadap indikatornya. Saya Karsa Putri ingin menutup materi ini karena sudah di penghujung acara. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata dari materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.